juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sejarah daripada seorang Prabowo Subianto dengan seorang Bang Mualim. Kedua orang ini adalah ksatria yang dulu pernah berhadapan-hadapan. Bukan karena mereka mempunyai masalah pribadi. Tapi keduanya memperjuangkan apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Pak Prabowo sebagai seorang tentara, dia harus ikut apa komando. Begitu juga seorang Bang Mualim, dia harus mempertahankan daerahnya. Dari tadi yang belum saya kasih kesempatan adalah Bung Hendarsam. Mohon maaf ya. Tadi mohon maaf ke masyarakat Aceh, sekarang saya mohon maaf ke Bung Hendarsam. Ya, terima kasih Bung Aiman. Memang perdebatan administratif yang sudah disampaikan tadi begitu panjang dan cukup rumit. Saya ingin mempersimpelnya begini ya, bahwa kita harus sepakat dulu terkait dengan masalah hukum administrasi negara, tentang masalah Kepmendagri dan lain sebagainya. Kita sepakat bahwa yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang paling tinggi. Dan pasal 4 ayat 1 sudah menjelaskan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi. Oleh karena itu, presiden meng-take over masalah ini. Secara implisit dalam Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan oleh karena itu, bukan pemerintah yang hadir ya. Presiden hadir dalam permasalahan ini untuk menyelesaikan secara sesingkat-singkatnya dan secara sesimpel-simpelnya. Jadi kita singkirkan dulu masalah itu. Masalah perdebatan tentang masalah bukti dan lain sebagainya itu selesai dengan ketika Undang-Undang Dasar sudah menyatakan bahwa presiden mempunyai hak untuk menentukan dan untuk supaya tidak ada lagi perpecahan, polarisasi yang sudah selama ini terjadi. Bahwa presiden secara holistik, Pak Prabowo melihatnya bahwa amanat daripada perjanjian Helsinki itu bukan didapatkan itu secara instan. Bertahun-tahun perjuangannya dari zaman Ibu Mega sampai dituntaskan oleh zaman Pak SBY dan Pak Yusuf Kalla. Ini tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Masalah ini sangat sensitif sekali. Dan oleh karena itu, ya, terlepas dari masalah adu bukti, masalah administratif dan lain sebagainya, saya praktisi hukum 25 tahun, ya kan. Jadi ini tinggal masalah sudut pandang saja, mana bukti yang mau diambil, mana yang tidak, seperti itu. Kalau dari sisi hukum keperdataan dan hukum administrasi negara, administrasi, ya kan. Kalau merujuk ke sini benar, merujuk yang ke sini bisa juga benar seperti itu. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Persatuan. Ya kan, jangan sampai ada lagi perpecahan lagi, ya kan. Ini aman, ini tugas daripada seorang kepala negara, tugas dari seorang Pak Prabowo untuk mengambil langkah yang paling simpel, paling taktis. Ini tipe beliau, pendekatan material, ya, untuk menuntaskan masalah ini sebesar-besarnya. Kalau saya lihat eskalasinya, saya orang hukum, tapi saya juga ini belajar tentang masalah propaganda. Saya orang politik juga, belajar tentang masalah itu. Bagaimana eskalasi itu dimainkan di media-media sosial. Ya, kita harus peka terhadap itu. Bagaimana kutipan-kutipan video, kutipan-kutipan dokumentasi lama, ya, tentang bagaimana dulu berdarah-darahnya Aceh dengan Republik kita. Ini diungkit kembali seolah-olah ini kejadian yang baru terjadi kemarin-kemarin ini. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu beliau harus menuntaskan ini case close. Karena kalau tidak itu orang-orang yang ingin menunggangi masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, saya rasa Bung Fitra juga sepakat ya bahwa sebagian besar masyarakat Sumatera Utara juga mungkin resonansinya sama dengan masyarakat Aceh, ya. Jadi bahwa sepakat dan tidak mempermasalahkan tentang masalah 4 pulau ini. Ini kalau kita lihat secara umum tidak ada masalah sama sekali tentang masalah itu. Nah, jadi dari sisi aspek sosial pun dilihat. Belum lagi aspek historisnya. Pak Prabowo juga adalah orang yang tidak ahistoris.
beliau juga melihat hal tersebut. Dan oleh karena itu, ya kan, bisa diperbandingkan antara aspek administratif juga dilihat dan juga aspek historis, sosiologis, bagaimana masyarakat di 4 pulau tersebut ternyata berKTP Aceh, itu kan harus dilihat juga. Nah, yang tinggal harus didobrakkan tentang masalah aspek administratifnya tadi yang menjadi masalah. Dan oleh karena itu mendapat novum atau clue-nya bagaimana ini bisa selesai. Jadi kan 2 paket ini harus selesai juga. Jangan juga cuman karena aspek historis ya, aspek administratif, aspek historis ya kan. Kemudian aspek administratifnya itu juga diabaikan. Kan akan ada ini di kemudian hari. Walaupun juga sebenarnya hal itu bisa di-challenge dengan di Pengadilan Tata Usaha Negara keputusan Kemendagri tersebut. Nah, tapi kembali lagi bahwa ya kan juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sejarah daripada seorang Prabowo Subianto dengan seorang Bang Mualim. Kedua orang ini adalah kesatria ya, yang dulu pernah berhadapan-hadapan. Bukan karena mereka mempunyai masalah pribadi. Tapi keduanya memperjuangkan apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Pak Prabowo sebagai seorang tentara, dia harus ikut apa komando. Begitu juga seorang Bang Mualim. Dia harus mempertahankan daerahnya. Ya. Kemudian kita jangan lupa mereka bertemu di satu titik fase untuk kemudian sama-sama 2 kesatria ini berjabat tangan dan berpelukan. Kemudian berangkulan. Ini nggak bisa kita lihat juga itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Ini 2 kesatria. Bagaimana 2 orang yang selama ini bertempur kita anggap seperti itu. Dengan tugasnya masing-masing. Menyampingkan masalah pribadi. Menyampingkan masalah emosinya. Kemudian bertemu. Bahkan Bang Mualim kemudian mendukung Pak Prabowo di 2024 sebagai presiden. Bagaimana kebesaran hati beliau? Bagaimana kebesaran hati Pak Prabowo untuk menerima hal tersebut? Hal seperti ini harus kita lihat. Jangan sampai ini kita ditunggangi lagi. Balik lagi, persatuan itu penting. Itu yang ingin beliau sampaikan, Pak Prabowo sampaikan. Persatuan Indonesia ini saat ini menjadi salah satu instrumen pasal 3, sila ketiga Pancasila ini salah satu-satunya instrumen yang paling memungkinkan untuk kita pergunakan saat ini semuanya dalam segala aspek. Saat ini ya, karena tantangan itu bukan cuma di dalam. Tantangan geopolitik di luar juga kita mempergunakan sila ketiga ini. Oke, baik. Teman-teman, kita harus sadar itu. Saya terima kasih Bang Said Didu, Bro Ijul, Bang Haris Azhar, terima kasih. Masukan-masukannya konstruktif. Jadi jangan kira ya bahwa Pak Prabowo dengan politik merangkulnya itu ingin supaya semua ini seolah-olah politik kompromisi. Tidak seperti itu. Ini beliau ya kan menggunakan sila ketiga tersebut, Persatuan Indonesia. Merangkul itu tidak harus masuk ke dalam. Sebagaimana mungkin nanti teman-teman di PDI Perjuangan contohnya. Belum tentu dia masuk kekuasaan. Tapi kita mempunyai semangat yang sama untuk bersatu. Tantangan kita besar di luar. Jangan proksi asing itu masuk. Begitu juga masukan dari Ijul. Itu saya terima dengan lapang dada. Pak Prabowo terima dengan lapang dada. Bang Haris Azhar juga seperti itu. Masukan yang mana maksudnya? Semuanya. Ini kan koreksi-koreksi ke depan. Oke. Beliau tidak punya kepentingan apa-apa lagi terhadap ini. Kecuali ingin memberikan legacy. Dan bagaimana 100 tahun Indonesia merdeka yang 2045 Indonesia emas benar-benar tercapai. Bahwa kita menjadi salah satu matahari di belahan bumi ini. Matahari baru di belahan bumi ini. Sehingga akhirnya kita bisa sama dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Said itu ada komentar soal apa? Seminggu ini kita dipertontonkan dinamika pengambilan keputusan yang menurut saya sensitivitas sosialnya rendah. Mulai Raja Ampat, sekarang Sumatera Utara. Untung kita punya presiden cepat mengambil keputusan. Karena kalau dibiarkan itu membuat gejolak yang bisa memecah belah bangsa. Jadi saya menitip
kepada pejabat publik, saya 34 tahun di dalam. Jadi bukan hanya yang tertulis, tapi kita harus punya mata dan telinga mengetahui sensitivitas apa yang terjadi kalau keputusan ini diambil. Dan kita harus berpendapat bahwa kita bukan orang berkuasa. Nah, yang problem sekarang merasa bisa melakukan apa saja karena dia merasa berkuasa. Nah, kebayang nggak? Seminggu loh 2 kali presiden turun menyelesaikan yang sensitivitasnya paling tinggi. Raja Ampat. Raja Ampat sama Bang, saya potong sedikit ya. Nah. Ini politik saya bergerak, Bang. Kenapa 2 hal ini, ya kan? Kedua isu ini berurutan. Ini dari sisi intelijen, ya kan? Dan dari sisi politis ini besar sekali, Bang. Karena kedua hal, Raja Ampat ini Papua, Bang. Iya. Aceh. Ya kan, Aceh, 4 pulau itu Aceh. 2 hal ini PR terbesar integrasi bangsa kita, Bang. Ya. Jadi kita harus sadar ini semua. Ini tidak serta-merta alamiah. Nah, itu yang penting. Ya. Kita harus sadar itu. Tidak alamiah, tapi sayangnya dilakukan oleh menterinya Prabowo. Iya. Bukan Said Didu yang luar. Nah, itu yang menurut saya perhatian besar kepada Prabowo. Bahwa ini ada yang tidak sensitif terhadap persatuan Indonesia di menterinya dia. Ya kan? Bukan kalau dilakukan oleh yang lain, masih ini saya. Nah, di waktu yang sama Presiden Prabowo menyatakan menteri saya baik-baik saja, tidak ada revisi. Tidak ada reshuffle. Sementara 2 menterinya hampir memecah belah bangsa. Hampir memecah belah bangsa kalau Prabowo tidak turun. Gitu loh Pak. Nah itu menurut saya, ini kami dari luar kok kayak begini. Raja Ampat terkait dengan sumber daya mineral. Ya. Sementara 4 pulau terkait dengan. Dan bersamaan, hampir bersamaan Mendagri. terjadinya. Tapi di hampir yang sama Presiden Prabowo menyatakan timku kerjanya baik. Baiknya di mana? Itu yang bikin pertanyaan. Pertanyaan saya dari orang luar, kok baiknya yang mana gitu loh. Nah, maksud saya ini sudah sangat sensitif loh. Yang 2 hal ini terjadi. Sangat sensitif. Sangat tadi pernyataan Mendagri menyatakan baru ketemu dokumen. Saya bekas sekjen. Dokumen itu nggak begitu. Dan tidak perlu tahu dokumen. Sensitivitas politik kita paham. Kalau ini dihilangkan di Aceh pasti akan terjadi. Pasti lo mikir dong perjanjian Helsinki seperti apa? Ya kan, sejarah Aceh seperti apa? Masa itu terlupakan gitu kan? Nah, mudah-mudahan ini betul-betul hanya kealpaan, bukan untuk mengganggu stabilitas politik yang sedang baik. Oke. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.